Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mirza Sel Channel. Halo teman-teman semua. Semoga sampai saat ini teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan segala aktivitas sehari-hari dengan lancar. Amin. Sampai saat ini masih banyak sekali pertanyaan dari teman-teman, yaitu sahabat-sahabat kita yang bertanya, berapa sih Bang sebenarnya modal yang dibutuhkan untuk menjadi agen briling? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan bercerita teman-teman sesuai pengalaman saya pribadi selama menjadi agen briling. Bertransaksi di agen briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Saya menjadi agen briling karena ditunjuk oleh mantri unit teman-teman. Pada saat itu memang untuk menjadi agen briling ditunjuk oleh mantri unit setempat sesuai dengan hasil analisa dan hasil survei dari kebijakan dari kantor unit setempat. Dan waktu itu untuk menjadi agen briling langsung dikasih mesin EDC konvensional teman-teman. Tapi dalam satu bulannya ditarget 200 transaksi. Ketika saya ditunjuk menjadi agen briling dan ditawari sebuah mesin EDC, saya langsung mau teman-teman. Karena saya lihat menu-menu dari atau yang bisa dilakukan seorang agen briling, diantaranya yaitu isi pulsa teman-teman. Dan kebetulan waktu itu di toko saya, karena waktu itu saya sudah mempunyai sebuah toko sembako kecil dan fotokopi dan melayani fotokopi teman-teman. Jadi setelah saya sudah merasakan bahwa penjualan pulsa di toko saya juga sudah jalan. Jadi saya sangat yakin bahwa untuk mendapatkan 200 transaksi per bulannya saya yakin mampu. Sebenarnya waktu itu saya hanya punya modal kisaran 10 juta teman-teman. Saldo mengendap di rekening sekitar 5 juta dan 5 juta lagi saya putar di toko dan sebagai modal cash sebagai agen briling. Karena menurut saya waktu itu memang hanya untuk melayani transaksi pulsa teman-teman. Dan saya pikir cukuplah uang segitu untuk melayani pelanggan agen briling. Ternyata tidak seperti yang saya bayangkan teman-teman. Di bulan pertama saya hanya mendapatkan 70 transaksi teman-teman. Dalam satu hari paling hanya dapat 3 transaksi, kadang 5 transaksi, bahkan kadang cuma 2 transaksi, kadang tidak sama sekali. Itu pun sering untuk saya lakukan transaksi isi pulsa HP saya sendiri teman-teman. Seiring berjalannya waktu dan disertai dengan promosi yang tidak henti-hentinya, terutama istri saya tercinta, istri saya yang selalu membantu usaha saya, karena usaha saya juga usaha istri saya. Istri saya yang selalu setia menemani saya, selalu promosi dari mulut ke mulut, dari setiap orang yang datang belanja ke toko saya, setiap orang yang datang untuk fotokopi ke toko saya, selalu promosi bahwa kami di toko kami bisa melayani orang tarik tunai, orang transfer, bayar PLN, beli pulsa, bayar PDAM, dan lain-lain. Namun dengan kemauan yang keras dan usaha yang keras pula, disertai dengan doa, dan segala usaha sudah dilakukan, tetap promosi dan menawarkan kepada semua orang, serta dengan bantuan istri saya tercinta, alhamdulillah pada bulan kedua saya sudah mendapatkan target, yaitu 200 transaksi teman-teman. Dan seiring berjalannya waktu pula, makin lama
semakin banyak juga orang yang tahu bahwa kami adalah agen Briling, partner resmi, mitra resmi dari BRI yang bisa melakukan transaksi keuangan yang bisa dilakukan oleh orang-orang di bank, terutama Bank BRI. Jadi makin hari pelanggan kami bertambah, makin bertambah, dan terus bertambah. Orang tarik, orang transfer, orang bayar ini, bayar itu. Semakin lama semakin bertambah, dan bulan-bulan berikutnya jumlah transaksi kami terus bertambah. Berkat bantuan istri saya yang tercinta juga tetap saja selalu promosi dan promosi untuk menawarkan bahwa kami adalah agen Briling. Dan akhirnya pada satu titik kami merasakan sepertinya saatnya kami harus menambah modal. Sementara modal kami hanya 10 juta itu. Dan kami harus tetap bertahan dengan modal 10 juta itu, dan kami harus melakukan yang saya lakukan, yaitu harus bolak-balik ke kantor untuk tarik tunai, untuk setor tunai. Kalau ada pelanggan yang mau tarik sementara cash di tempat saya kehabisan, saya lari ke kantor untuk tarik uang. Dan apabila ada pelanggan yang mau setor atau transfer dalam jumlah besar, saya langsung lari ke kantor untuk setor saldo, dan itu saya lakukan sampai selama 1 tahun, teman-teman. Selanjutnya kami berpikir ini mungkin waktunya kami menambah modal. Sementara modal dan kemampuan saya hanya cukup 10 juta itu. Saya pun berpikir dan berencana bersama istri saya untuk menjual aset di rumah. Waktu itu saya mempunyai sebuah sepeda motor CBR. Karena tidak terlalu begitu dipakai, tidak sering dipakai, karena ya begitulah, sebagai agen Briling harus konsisten. Meskipun teman-teman yang lain libur, meskipun hari libur, meskipun kantor libur, kami harus konsisten tetap buka agar tetap bisa melayani pelanggan, teman-teman. Jadi kami tidak terlalu sering keluar. Akhirnya saya putuskan, karena rasanya sepeda CBR itu tidak terpakai, teman-teman. Jadi kami memutuskan untuk menjualnya. Dan alhamdulillah hasil jual sepeda CBR itu bisa untuk tambahan modal, teman-teman. Dan alhamdulillah pula makin hari semakin bertambah pula pelanggan saya, karena saya cukup bisa melayani pelanggan yang ingin melakukan transaksi dalam jumlah sedikit besar, teman-teman. Itu pun tidak maksimal, teman-teman. Jadi kesimpulannya begini, teman-teman, dari cerita saya, dari pengalaman saya pribadi, modal seorang agen Briling itu relatif. Tergantung kita mau berusaha untuk kalau memang modal kita masih sedikit, kita harus rela untuk bolak-balik ke kantor, di samping tetap promosi dan menawarkan kepada semua orang. Tetapi modal besar juga tidak menjamin, teman-teman. Kalau memang agen Brilingnya belum ramai, belum banyak transaksi, sia-sia juga kita mengendapkan saldo banyak di rekening maupun berupa uang cash. Daripada saldo kita endapkan di rekening, kita kan punya usaha yang lain yang utama, yaitu semisal saya toko sembako. Mending uang tersebut dibuat untuk beli bahan-bahan untuk yang dijual di toko, teman-teman. Jadi modal kecil tidak menjamin orang tidak sukses atau agen Briling tidak laku. Dengan modal kecil, agen Briling juga bisa berjalan. Tapi
dengan modal besar tidak juga menjamin orang atau agen briling ramai. Tergantung keadaan sekitar kita dan tergantung bagaimana kita memasarkan agen briling kita. Bertransaksi di agen briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Demikian video saya teman-teman, menanggapi pertanyaan dari komentar yang selalu menanyakan berapa sih Bang sebenarnya modal sebagai agen briling. Dan itulah jawaban saya. Semoga bisa diambil kesimpulan dan menjadi motivator buat teman-teman agen briling pemula. Bertransaksi di agen briling tanpa antri, hari libur tetap buka. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Salam buat keluarga, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.